Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah siang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021, di mana kita akan belajar kembali akan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti untuk arahan pelajaran suka sabat akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta E. Simbolon, Gembala Jemaat di Inkopat. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita pada saat ini, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan dengarkan lagu buka kita pada siang hari ini, yang akan diputar oleh operator. Silakan. Dia selalu khawatir tentang aku saat ku melangkah jauh darinya. Kemana ku pergi, kapanpun kembali, dia selalu peduli. Tak pernah berubah, tak pernah berhenti. Semua kata-katanya yang risau, agar ku selalu baik-baik saja. Dia selalu peduli. Takkan pernah ku lupakan kasihnya. Doanya selalu iringi langkahku. Wajahnya selalu di relung hatiku. Senyumannya, harapannya, takkan pernah ku dukakan hatinya. Doanya selalu bergema di hati. Oh Tuhan, tolong jagalah ibuku. Semoga dia baik saja. Suatu saat nanti, bila ku kembali, kan ku peluk dia sepenuh hati. Oh Tuhan, kau baik, selalu menjaganya. Ajarku membalas kasihnya. Takkan pernah ku lupakan kasihnya. Doanya selalu iringi langkahku. Wajahnya selalu di relung hatiku. Senyumannya, harapannya, takkan pernah ku dukakan hatinya. Doanya selalu bergema di hati. Oh Tuhan, tolong jagalah ibuku. Semoga dia baik saja. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah. Selanjutnya kita akan masuk di diskusi pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu, yaitu tentang sebab hook yang kupasang itu enak, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Erwin Simbolon, Gembala Jemaat di Inkopat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go.
Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Silakan Pendeta Simbolon. Terima kasih, selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Kita bersyukur di siang hari ini kembali kita boleh dikumpulkan, dipersatukan dalam berdoa bersama dan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita tiba di hari Rabu, kelanjutan dari pelajaran sekolah Sabat dari hari-hari kemarin, di mana Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi akan segala beban berat yang kita pikul, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Baik, hari Rabu berjudul, sebab kuk yang kupasang itu enak. Saya akan usahakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kira-kira 15 menit, jadi masih ada kira-kira 20 menit, untuk kita boleh menyampaikan masukan dan mungkin juga pertanyaan untuk boleh kita bahas bersama. Baik, sesuai dengan judul ini, inilah yang Tuhan mau, agar kiranya beban berat yang sudah kita pelajari di hari-hari kemarin itu menjadi enak. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kadang kalau ayat ini kita baca sekilas, mungkin orang yang baru membaca merasa beban kita tanggung pun sudah berat, kok Tuhan mengajak kita lagi, lalu Tuhan memberikan kuk lagi kepada kita. Tapi melalui ayat firman Tuhan ini, dikatakan beban yang kita tanggung, yang membuat kita berat, yang membuat kita susah, itu akan menjadi ringan, itu akan menjadi enak. Nah, dan di ayat 29 dikatakan bagaimana itu bisa, dikatakan belajarlah kepadaku. Kenapa Tuhan katakan belajar kepadaku? Karena itu semua dia lalui, sudah dilewati, dan itu sudah dirasakan. Bahkan beban yang kita pikul, beban yang kita tanggung, yang berat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan beban yang dipikul oleh Yesus. Dan kita tahu apa yang dilakukan Yesus dalam menanggung semua beban itu, sehingga menjadi dia rasakan enak, dia rasakan ringan, dia selalu berhubungan dengan Bapa di sorga, selalu berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan inilah yang Yesus mau berikan kepada kita, mengajak kita semua, mari datang kepadaku, dan memberikan kuk kepada kita, pikullah kuk. Yesus tidak memanggil kita untuk datang kepada Yesus, menyerahkan semua beban kita, akhirnya dia pikul. Tapi Tuhan tetap, ini kuk ini memberikan arti bahwa untuk menuntun kita kepada kepatuhan, penurutan, untuk memikul ini kuk itu, beban itu. Tapi beban itu tidak memberatkan kita, tapi menjadi kita rasakan ringan, enak. Jadi beban itu menjadi masalah bagi kita, yang Tuhan mau bukan berapa besar beban yang kita pikul, tapi berapa kuat kita untuk memikul beban itu. Dan Yesus mau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan ini melalui kuk yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita sanggup memikul beban itu. Sama seperti kuk ini kepada kerbau. Kalau kita di kampung, tentu itu akan memberatkan bagi kerbau mengangkat semua barang-barang untuk diletakkan di pundaknya. Akan susah bagi dia untuk berjalan, walaupun dia kuat. Tapi dibebankan melalui kuk, ada seperti kayu yang bengkok, dan itu diletakkan di pundaknya. Itulah menjadi kuk bagi dia, sehingga dia sanggup
untuk mengangkat beban yang berat yang berada dalam pedati. Walaupun dalam pedati isinya berat, mungkin boleh jadi puluhan atau mungkin ratusan kilo, dia bisa tarik, dia bisa pikul melalui kuk yang ada di punggungnya. Jadi dalam kehidupan kita juga Tuhan memberikan itu kepada kita, sehingga beban yang kita pikul itu tidak memberatkan lagi, sehingga kita merasakan ringan. Dan beban itu kita harus pikul. Jadi Yesus katakan, pikullah kuk. Jadi beban itu bagi kita lagi tidak menjadi beban, tapi menjadi kuk. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui yang diajarkan itu, sehingga itu menjadi enak. Sehingga beban itu menjadi ringan. Sehingga kita tidak berat. Sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Kadang kita merasa umat Tuhan, apalagi kita merasa umat yang benar, yang baik, umat Tuhan, Advent, kenapa kita harus menanggung beban? Tetapi Tuhan izinkan kita menanggung beban itu, karena beban itu memberikan kekuatan kepada kita, latihan. Kita lihat juga bagaimana tentara berlatih. Mereka tidak hanya berlatih berjalan, menaiki gunung yang tinggi, tapi mereka juga diberikan rangsel, diberikan beban untuk memberikan kekuatan bagi tubuh mereka. Jadi itu memberikan kekuatan, jadi latihan. Jadi beban juga yang kita pikul itu apa? Memberikan kekuatan bagi kita menjadi kuk, tapi itu tidak memberatkan lagi. Dan dikatakan kuk itu bagi istilah Judaisme itu adalah merupakan pemahaman atau merujuk kepada pemahaman hukum yang salah. Dan kita tahu bagaimana orang Yahudi, orang Israel mengajarkan, memaksakan orang-orang untuk menuruti akan hukum, sehingga itu menjadi beban bagi mereka. Dan kita tahu dasar daripada hukum adalah kasih. Tuhan membuat hukum menunjukkan kasihnya kepada manusia, agar manusia itu tidak sengsara, menderita. Dan kita juga dapat menuruti hukum harus berdasarkan kasih. Tanpa ada kasih, kita tidak dapat menuruti satu pun daripada hukum Tuhan. Jadi dasarnya adalah kasih. Dan yang diajarkan oleh Yahudi, sehingga itu dikatakan menjadi beban bagi mereka, seakan-akan melalui penurutan kepada hukum, itulah jalan kepada keselamatan. Sehingga itu menjadi beban, keharusan yang harus mereka turuti. Jadi bukan karena kasih. Dan inilah yang Yesus mengajarkan kepada kita, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, penurutan kepada Tuhan. Kita sanggup memikul beban itu, tapi itu tidak menjadi beban lagi bagi kita, tapi menjadi kuk. Dengan kuk itu kita dapat menanggung, dapat mengangkat semua beban, semua pergumulan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyertai kita, sehingga itu tidak memberatkan, dan itu dikatakan enak. Jadi keselamatan itu sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita, karena kuk itu mengarah seperti orang Yahudi itu kepada hukum. Tapi ini bagi kita, sama seperti Yesus katakan, dan Paulus juga katakan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi, dengan penurutan kepada hukum, mereka dipaksakan sehingga itu menjadi beban bagi mereka. Tapi Tuhan memberikan kuk kepada kita, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Keselamatan kita bukan karena penurutan kepada hukum, tetapi karena kasih Tuhan kepada kita yang sudah berkorban bagi kita dan mencurahkan itu kepada kita melalui kasih karunia, dan kita boleh terima dengan iman. Itu yang menyelamatkan kita. Dan kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, tentunya kita harus melakukan. Ada buktinya, ada hasilnya
bahwa kita sudah diselamatkan, sudah ditebus dari manusia yang berdosa dengan kita berbuat baik. Jadi jangan kita berada di bawah hukum Taurat, tapi biarlah hukum itu menuntun kita, menyatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, tapi kita harus berbuat baik, merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi di sini saya katakan tadi bahwa bukan karena beratnya, besarnya beban yang kita pikul, tapi berapa kuat kita untuk dapat memikul beban itu. Karena itu Tuhan akan ubah menjadi kuk, sehingga kita dapat tanggung itu seberapa berat pun, karena Tuhan menyanggupkan kita. Dan kita sudah belajar dari kehidupan Yesus. Dan itu yang Yesus mau bagi kita, untuk kita belajar kepadanya. Dan dikatakan salah satu syaratnya yang kemarin, dikatakan dengan lemah lembut, agar kita umat Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh Yesus, agar kita juga miliki, sehingga kita dapat menanggung segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Itu tidak akan memberatkan kita, tapi itu dikatakan menjadi enak. Dan itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus. Bagi Paulus, tentunya beban berat yang dia tanggung. Tetapi di akhir hidupnya dikatakan, aku sudah sampai garis finish, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan mendapatkan upah hadiah daripada Tuhan. Jadi kita juga sebagai umat Tuhan, biarlah kuk yang Tuhan pakai kepada kita, sehingga seberat apapun beban kita, itu akan rasanya enak. Jadi yang menjadi masalah bukan bebannya, tapi kuk yang dipasangkan Tuhan bagi kita, sehingga kita sanggup untuk mengangkat semua beban yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan itu akan terasa ringan, enak. Oke, ini mungkin yang boleh saya sampaikan saat ini. Saya serahkan kepada saudara-saudari. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada tambahan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah merangkum pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa konsep keselamatan Yudaisme atau orang Yahudi berbeda dengan konsep keselamatan dari Yesus. Konsep keselamatan orang Yahudi adalah salvation by word. Mereka melakukan hukum-hukum Taurat, mereka melakukan perintah-perintah Allah supaya mereka dapat diselamatkan. Ya, itulah yang membuat jadi beban dan berat. Tapi Yesus menawarkan keselamatan di dalam Dia, makanya keselamatan itu ringan adanya. Nah, kira-kira begitu ya, Pendeta, pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, ada pertanyaan mungkin atau ingin melengkapi dan menambahkan, silakan Bapak Ibu. Berkaitan dengan diskusi pelajaran sahabat kita siang hari ini, silakan yang ingin bertanya. Pendeta? Ya, silakan Pak Sarno. Saya mau sedikit menambahkan, juga mungkin ada pertanyaan nanti. Apa yang dimaksud dengan kuk itu? Kalau menurut saya, seperti kalau kita lihat, waktu saya di kampung juga sangat lihat sekali, bahwa saya kebetulan orang tua kami juga punya sapi, punya pedatinya, dan juga kadang-kadang itu dipakai untuk di sawah dan juga untuk menarik pedati itu. Nah, kenapa sapi itu mesti dipasang kuk? Itu karena supaya sapi itu ataupun kerbau itu boleh berjalan lurus, tidak liar, tidak lari kemana-mana. Oleh karena itu dipasang kuk dan dikendalikan oleh si pengendali itu. Nah, artinya lurus di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bekerja untuk Tuhan, berjalanlah lurus, supaya jalannya lurus. Tidak liar, tidak kemana-mana, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Walaupun kenyataannya, kehidupan kita di dunia ini perlu juga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan.
Tetapi di sini Yesus yang mengendalikan kita, mengendalikan sapi itu, katakan mengendalikan kita supaya kita berjalan lurus, fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Artinya kalau kita melayani, ya layanilah dengan tulus. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Nah, pertanyaan saya, Pendeta, beban yang diberikan kepada kita atau kuk itu untuk berjalan lurus. Tetapi kenyataannya beban-beban dunia juga membebani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana membuat suatu beban-beban ini supaya tidak mengganggu dengan beban-beban, tidak mengganggu pengiringan kita ataupun pelayanan kita kepada Tuhan. Itu saja, Pendeta. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya pertanyaan dari Pak Sarno tadi. Silakan Pendeta Simbolon untuk memberikan tanggapan dan jawaban berkaitan dengan pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi juga sudah seperti menerangkan bahwa itu sama seperti yang diletakkan di punggung kerbau atau sapi untuk menarik pedati. Jadi akhirnya dia sanggup dan bisa menarik itu karena bantuan kayu itu dan juga tentunya karena ada roda yang untuk sehingga dapat menarik itu juga pedati. Jadi di sini dalam kehidupan kita bagaimana kita supaya dapat itu juga tentunya tidak lepas daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kita sanggup menghadapi akan segala pergumulan kita, terutama di sini kuk ini lebih mengarah kepada yang ya katakan penginjilan atau karena kesusahan, bukan karena kesalahan kita, tetapi kepada ini kebenaran. Jadi itu bisa kita lakukan, sama seperti kalau kita perhatikan juga kuda, biasanya kuda ada ini pelindung di matanya kiri dan kanan, supaya perhatiannya tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi hanya mengarah ke depan. Jadi Paulus juga katakan, aku mengarahkan perhatian ke depan. Jadi dalam kehidupan kita sering kali kita menyimpang, kadang dari jalan Tuhan, sehingga menjadi beban bagi kita. Sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi kita yang cari masalah. Kita tertarik lihat orang lain punya mobil bagus, kita pengen, akhirnya apa? Lakukan berbagai macam cara, sehingga menambah berat beban kita. Sehingga menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak menjadi beban. Jadi sebenarnya sama seperti Paulus, boleh dikatakan sampai akhirnya dikatakan, apa yang aku anggap dulu kesenangan bagi dunia ini, sekarang sampah, tidak ada gunanya. Karena dia sudah menutup matanya ke kiri dan kanan. Dia hanya memandang kepada Tuhan, ke depan, fokus kepada pekerjaan yang Tuhan embankan kepadanya. Jadi beban itu benar-benar menjadi kuk dan enak, dia ringan. Jadi apapun masalah yang dihadapinya di depan, tantangan, penganiayaan, dia ditangkap, dipenjara, bagi dia tidak berat. Itu tidak beban baginya. Itu hanya menjadi kuk. Dan dia rasakan itu apa? Enak, dia nikmati. Jadi itu mungkin jadi pelajaran bagi kita, agar kita lebih fokus ke depan. Fokus kepada Tuhan. Jadi yang dalam firman Tuhan katakan kadang membuat beban bagi kita ada 3 hal adalah keinginan mata, gangguan hidup, dan apa satu lagi itu? Keinginan daging. Keinginan daging, ya. Nafsu. Jadi itu membuat akhirnya beban itu berat. Kita jadi susah. Oke, itu mungkin yang boleh saya tambahkan. Mungkin ada yang lain boleh kasih masukan. Baik, boleh. Saya Pendeta. Ya, silakan. Ya. Jadi begini Pendeta, memang ketika manusia jatuh dalam dosa, itu pasti semua manusia punya beban. Tidak ada di dunia ini, kalau saya perhatikan mulai dari presiden sampai kita rakyat jelata, semua punya beban. Tetapi bagaimana cara kita memahami penyelesaian beban itu? Alkitab sudah mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang berat-berat, marilah padaku yang beban berat dan letih lesu,
saya ulangi dulu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Jadi kalau saya pendeta, memang saya rasakan banyak beban kita. Tetapi ketika mau tidur, kita datang pada Yesus. Tuhan, aku mau istirahat. Kuserahkan kepadamu. Karena engkaulah yang menciptakan aku, dan engkau juga yang melihara aku. Itu penyelesaian kita. Tapi ada juga orang berpikiran begini, pendeta. Dia ilustrasinya begini. Dia sedang memikul pikulan ya. Ada seorang yang mikul pikulan, mungkin rumput lah ya, dia habis cari rumput. Kemudian ketika dia berjalan pinggir jalan, berhentilah sebuah bak terbuka. Kemudian orang yang punya bak terbuka itu bilang, Pak, naik ke bak terbuka saya supaya Bapak ringan bebannya. Lalu Bapak itu naik ke atas bak terbuka itu, tetapi bebannya itu tidak diletakkan di atas bak terbuka, tapi tetap dia pikul. Sehingga sampai ke tujuan juga dia bebannya berat. Karena apa? Karena dia tidak hanya mengandalkan dirinya. Jadi mungkin kita mengandalkan Tuhan, beban kita akan berat. Itu pendapat dari saya, pendeta. Terima kasih. Pak Ritonga. Ada lagi yang ingin melengkapi dan menambahkan jawaban tadi? Saya, pendeta. Ya, silakan. Ini melalui pengalaman saja, pendeta. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak. Di sini saya boleh, kalau boleh saya nyatakan, ini karena ada kepatuhan, penurutan, dan kesetiaan kita yang diajarkan atau dicontohkan oleh kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Oleh kasih Tuhan Yesus sebagai orang yang telah, sebut di sini orang karena dia sebagai manusia yang memberikan contoh, yang telah diajar atau berjalan, kita sebagai manusia yang telah diajar dan berjalan mengikut kepada Yesus. Ya, saya kasih satu ilustrasi pengalaman saya. Saya dulu punya gerobak, punya delman. Ya. Jadi kalau tadi kita cuma menceritakan bahwa kerbau atau sapi itu harus pakai dibebankan kuk, kuda juga dikasih kuk, cuma bukan di pundak mungkin. Jadi gambaran saya ini memang agak sedikit melenceng sedikit, tapi kuda juga dikasih itu di mulutnya itu ada semacam besi kuningan, ya, supaya apa? Supaya patuh. Kalau kita tarik ke kiri, dia akan ke kiri. Kita tarik ke kanan, dia akan ke kanan. Itu dari mulutnya, itu kalau kuda. Ya, kalau kerbau dikasih kuk, itu dikasih beban, dia jalannya lurus ke depan. Nah, di sini saya mau sampaikan, di sini harus ada kepatuhan dan penurutan. Cuma itu saja. Bahwa Yesus menginginkan manusia itu patuh. Karena dari sejak awal kejatuhan dalam dosa, manusia ini tidak patuh, tidak menurut akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan ini di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya kita terbebas. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh. Maka itu kita harus teguh, kita harus setia, taat di dalam hukum yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Perintah-perintah yang diajarkan kepada kita. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini saya boleh tambahkan perhambaan duniawi. Terima kasih, pendeta. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pendeta Keta Sagala ingin melengkapinya. Silakan, pendeta. Pelajaran kita pada hari Rabu ini, sebab kuk yang kupasang itu enak. Di dalam Matius pasal 11, kalau kita baca di sana dengan perlahan-lahan, Yesus menginginkan kita berjalan bersama dengan Dia untuk melakukan apa yang Yesus mau, adalah untuk melatih diri kita.
Kenapa kita harus dilatih oleh Yesus? Karena dia sudah membebaskan kita. Dia sudah memerdekakan kita. Dia mau kita menjalani kehidupan itu dengan sukacita, dengan penurutan, penyerahan yang rendah hati. Hati setiap orang yang mau mengikut Yesus haruslah merdeka. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan kita. Sekarang pertanyaan, mengapa kuk itu menjadi ringan? Karena di saat kita memikul kuk itu bersama dengan Yesus, sebenarnya kuk itu bukan dicopot Yesus dari pundaknya, ditanggungkan kepada kita, bukan. Sementara kuk itu terpasang di leher Yesus, di pundaknya, dia mau kita juga memasangkan kuk yang dipasang oleh Yesus itu terpasang di dalam diri kita, supaya kita tahu itu artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kuk itu sudah terpasang, kemanapun Yesus pergi, kita akan pergi. Kemana apa yang Yesus lakukan, kita pun lakukan. Kita mengikut itu bukan karena beban. Bukan karena beban. Kalau kita menganggap itu menjadi beban, itu menjadi berat. Ibarat seorang anak kecil yang disuruh berjalan, yang baru berjalan oleh ayahnya, ayahnya pegang tangannya, dituntun berjalan, dia lepas, ditangkap lagi, dilepas, ditangkap lagi, dilepas, ditangkap lagi. Jadi sehingga anak itu boleh berjalan dengan kuat. Sehingga anak itu berjalan dengan kuat. Di sana tidak ada komplain. Coba anak yang baru berjalan, diajak berjalan, dia senang aja itu. Nggak ada komplain, saya nggak mau dia. Dia nggak bilang, saya nggak mau. Dia senang. Dan dia akan mau dituntun terus. Dia mau dituntun terus. Dan bahkan dia akan cari ayahnya atau ibunya supaya dia dituntun terus. Jadi itu menjadi enak bagi dia. Menjadi enak. Kita juga orang Kristen melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya komplain, kalau kita komplain, mempertanyakan pekerjaan ini untuk apa buat saya, itu menjadi berat, menjadi berat. Coba kalau kita di rumah diminta melakukan sesuatu, supaya kita disayangi, supaya kita dikasihi, itu menjadi beban. Itu namanya legalitas. Tetapi yang diminta oleh Yesus, kita mengenakan kuk itu di dalam diri kita, beban yang dipikul oleh Yesus itu menjadi sukacita dalam hidup kita adalah di saat kita menerima itu demi kepentingan kita, membuat kita bahagia, membuat kita senang. Gak ada komplain, gak ada pertanyaan, ikut aja. Karena di saat kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kuk itu menjadi ringan. Kenapa? Karena Yesus memikulnya, kita hanya mengikut aja. Mengikut itu bukan karena sesuatu, tetapi oleh karena kita menurut, memang karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, saya mau sampaikan. Kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus. Tapi dengan tulus kalau untuk legalitas juga supaya saya layak di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah layak. Itu menjadi beban juga itu. Jadi ketulusan hati kita adalah benar-benar oleh karena penyerahan kita total kepada Tuhan. Apa beban yang ada dalam diri Tuhan itu adalah merupakan beban yang harus kita lakukan, tapi kita melakukannya dengan sukacita, dengan penyerahan, dengan kerendahan hati. Kuk itu boleh terpasang di leher atau di pundak. Kalau keledai itu menunduk dulu dia, baru bisa masuk. Kalau tidak mau menunduk, nggak mau itu. Ini adalah simbol kerendahan hati. Makanya pelajaran kemarin, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya sudah sampaikan kemarin, orang lemah lembut itu adalah orang yang memikirkan apa yang Tuhan mau dan apa yang membuat orang lain bahagia. Bukan untuk diri sendiri, tapi semua untuk Tuhan dan juga membebaskan orang lain.
Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah melengkapi jawab pertanyaan dari Pak Sarno tadi. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Masih ada satu kesempatan lagi jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran Suka Sabat kita hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita punya banyak narasumber para hamba-hamba Tuhan. Jadi secara prinsip kita sudah dapat poinnya dari pelajaran Suka Sabat kita adalah berkaitan dengan keselamatan. Ya, kalau keselamatan itu dicapai dengan usaha kita, salvation by work, maka kita akan berat memikul atau mencapainya. Tapi yang ditawarkan oleh Yesus adalah salvation by faith, ya, keselamatan hanya di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kira-kira begitu poin dari diskusi kita pada siang hari ini. Tapi jika ada yang masih ingin bertanya, masih diberikan kesempatan dan waktu. Bapak Manurung mungkin, Pak Amir, ada Pak pertanyaan atau tambahan Pak? Atau yang lain silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Pak. Pertanyaan saya, salvation itu by grace or by faith? Itu aja kali Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaannya singkat. Salvation itu by faith atau by grace? Ya, gimana Pendeta Simbolon? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita sebagai umat Tuhan, kita mengakui bahwa keselamatan itulah kasih karunia, pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Dan kita tidak menyaksikan akan pengorbanan Yesus, kematiannya. Itu kita terima juga dengan iman. Tapi itu semua kasih karunia, pemberian dengan cuma-cuma. Dan bukan karena kebaikan kita atau karena siapa kita. Karena kasih karunia pengorbanan itu kepada semua orang. Siapa saja. Jahat baik, berapa besar pun jahatnya, itu sama. Kasih karunia Tuhan juga bagi mereka. Nah, jadi tidak pilih-pilih kasih. Bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan kita terima melalui iman. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Save by grace. Ya, bagaimana dengan iman? Pendeta Kapitan bisa melengkapi, menambahkan? Bagaimana dengan iman? Ya, terima kasih Pendeta Rusina. Pertanyaan yang sangat menarik dari Amang Amir Manurung. Jadi memang harus ada respons ya daripada kita sebagai umat Tuhan. Ya, dalam hal ini respons adalah imannya harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan itulah perbedaan kita dengan tanda kutip ya, dengan robot atau dengan materi lainnya yang bisa dikendalikan ya, tanda kutip, dengan remote atau dengan sebuah power tertentu. Sebagai umat Tuhan, umat manusia atau umat Tuhan harus tunjukkan ya, respons kita adalah melalui iman. Namun di atas segala hanya oleh karena apa? Kasih karunia pada Tuhan. Seperti ayat-ayat yang sudah dipaparkan tadi oleh hamba Tuhan. Terima kasih Pendeta Rusina. Baik, terima kasih Pendeta Kapitan. Ada yang ingin melengkapi, menambahkan? Sedikit dari saya Pendeta Hursina, Pendeta Luki. Pendeta Yakob. Ya, mohon maaf saya tidak buka video siang ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga punya nasib yang sama seperti teman-teman yang sulit masuk hari ini. Ya, mungkin karena pintunya sempit hari ini sampai kita agak sulit masuk ya. Tapi puji Tuhan akhirnya kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Amang Amir Manurung tadi. Itu keselamatan by grace itu seperti apa? Iya. Jadi saudara jangan lupa tadi Pendeta Simbolon sudah menjawab, itu adalah pemberian yang cuma-cuma ya. Saya selalu suka menjelaskan kepada jemaat begini, jangan lupa walaupun itu cuma-cuma tapi Alkitab merekomendasikan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 bahwa itu sangat mahal harganya. Kadang-kadang kita hanya lihat percumanya, grace-nya, gratisnya. Ya. Sehingga kita menganggap itu barangnya namanya pemberian orang.
Ya. Saya di jalan, kalau di jalan rusak, saudara, orang ngebut pakai mobil bagus, saya pikir ini mobil pinjam ini. Karena dia tidak merasa bahwa itu milik yang harus dijaga, yang harus dirawat, ya. Sementara coba kalau kita pakai mobil sendiri, di polisi itu pun kita turunin gasnya, kita pakai gigi satu, kita pelan-pelan supaya terawat dengan baik. Jadi oleh karena itu, memang keselamatan itu adalah gratis yang kita terima, pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Tapi jangan lupa, itu sangat-sangat mahal harganya. Sebab kita dibeli, ya, itu dibayar dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Maka saya selalu mengatakan, kalau itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18-20 mengatakan bahwa jikalau engkau mau memperoleh emas yang murni, belilah dengan apa? Ya. Belilah pelumas, ya. Dan kita tahu bahwa pelumas mata itu adalah menggambarkan Roh Kudus, ya. Dengan apa kalau kita beli, saudara? Ya. Saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, ya. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya mengalami beberapa tantangan, ya. 2 kali saya dianiaya, nyawa saya terancam, ya. Terancam mau dibunuh. Itulah nilai bayar saya kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. 4 kali hampir tenggelam dengan kapal. Itulah nilai bayar saya. Jadi kita menderita dalam Kristus, itu adalah nilai bayar kita terhadap, ya, anugerah Allah yang gratis itu. Karena dikatakan belilah. Memang kita tidak membayarnya dengan uang, ya. Tapi tadi Pendeta Kettler Sagala sudah menjelaskan, ya, bahwa kuk yang Yesus pasang itu adalah enak, ya. Kalau kita mundur pelajaran yang lalu, Pendeta Devi Politon menjelaskan tentang keseimbangan berpikir, ya, dari segi bagaimana poros kerjanya otak kita itu, akhirnya hal yang berat pun bisa menjadi ringan. Memang kalau kita pikir-pikir beratnya akan berat itu. Tapi kalau kita pikir, sebab kuasa energi otak kita ini, saudara, apa yang kita pikirkan itulah kita, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir itu berat, akan jadi berat. Tapi kalau kita pikir itu ringan, akan ringan walaupun itu beban. Karena saya dalam kurun waktu 4 tahun saya gembala sapi, saudara, dan saya biasa menggunakan sapi itu di gerobak yang memang pasang 2 sapi, ya. Yang pertama adalah sapi itu tidak bisa digunakan 2 sapi yang berbeda, ya. Harus punya 2 sapi yang besarnya sama, sehingga keseimbangan terjaga. Yang berikut, betul tadi Pendeta Kettler Sagala katakan, ketika memasukkan sapi itu kepada kuk itu, dia harus menunduk, saudara, baru kita angkat dan dia masuk enak, ya. Jadi oleh karena itu, saya dengan pengalaman yang saya alami, walaupun belum lama, tetapi saya berkesimpulan, memang benar, anugerah Allah, keselamatan itu gratis, pemberian cuma-cuma. Tapi jangan lupa nilainya sangat mahal. Dan kita mengelolanya. Marilah kita jaga anugerah Allah yang mahal ini, tapi diberikan dengan percuma kepada kita. Kita rawat, kita jaga, agar keselamatan itu boleh kita tumbuhkan dalam kehidupan kita dan kita bagikan kepada orang lain, supaya lebih banyak orang yang pula dapat memperoleh keselamatan yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pendeta Hursina. Artinya kita sepakat kalau salvation itu by grace. Dan tetapi syaratnya kita harus percaya, kan? Percaya dulu kita kepada Yesus itu adalah juru selamat kita. Itu yang saya juga mau pastikan. Apakah kalau kita tidak percaya, grace itu diberikan kepada kita walaupun itu cuma-cuma? Itu pertanyaan saya gitu loh, Pak, mungkin. Terima kasih, Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa memang kita diselamatkan oleh anugerah, ya, Yohanes 3:16, ya. Itu tidak bisa ditawar, bahwa keselamatan itu pemberian Allah, diberikan oleh Allah melalui kasih karunia. Dan kita menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan itu melalui iman kepada Yesus. Ya, jadi
tidak bisa dipisahkan antara kasih karunia Allah dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Oke, baik, saya rasa itu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Pendeta Simbolon memberikan closing statement. Baik, terima kasih sebelumnya bagi semua hamba-hamba Tuhan dan Bapak yang sudah memberikan masukan dan pertanyaan untuk kita boleh mengerti akan pelajaran Sekolah Sabat pada hari Rabu ini. Baik, menjadi kesimpulan baik kita bahwa biarlah berapapun, seberat apapun beban yang kita pikul, yang kita rasakan, biarlah sesuai dengan firman-Nya dikatakan, kita datang kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan, agar kiranya beban berat yang kita pikul itu tidak berat, menjadi enak, menjadi ringan. Kalau kita merasa beban itu masih berat, kalau kita merasa beban itu tidak sanggup kita pikul, berarti kita belum datang kepada Tuhan. Itu masih berat bagi kita. Biarlah melalui firman Tuhan kita datang kepada Tuhan, agar beban itu menjadi ringan, menjadi enak, agar Tuhan mengenakan kuk kepada kita, sehingga sanggup dan dapat kita mengangkat semua beban berat kita. Jadi bukan berapa besar, berapa berat beban yang kita tanggung, tapi berapa kuat kita menanggung kuk itu dengan kita datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kuk dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat memikul semua beban itu, sehingga kita merasakan beban itu tidak berat lagi tapi menjadi enak, ringan. Jadi biarlah dalam kehidupan kita, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan dapat mengubah beban yang berat yang kita pikul menjadi ringan dan enak. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah memberikan closing statement kita pada siang hari ini, sehingga kita mendapatkan intisari daripada pelajaran Sekolah Sabat kita di hari Rabu ini. Dan kami usahakan besok akan kembali di waktu dan jam yang sama, dengan yang sama, sehingga kita boleh bersama-sama untuk mengadakan ibadah siang, khususnya belajar pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Kamis besok, yaitu tentang bebanku pun ringan. Terima kasih, kita akan jumpa lagi besok, dan kita akan tutup pertemuan kita dengan lagu pujian, lalu doa tutup oleh Pendeta E. Simbolon. Silakan. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku
tempat yang lebih tinggi. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Baik, kita berdoa. Bapa kami Maha Pengasih yang bertata dalam kerajaan sorga, di siang hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih dan berkat-Mu. Kau telah limpahkan bagi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menaikkan doa-doa permohonan kami dan membahas, mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Bapa di sorga, biarlah mulai firman Tuhan yang sudah kami pelajari, mengajak kami untuk selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami, dan biarlah beban berat yang kami pikul selama ini Tuhan, menjadi ringan dan enak. Biarlah kami dapat memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan mau belajar kepada Tuhan, agar semua beban berat yang kami pikul selama ini Tuhan dapat menjadi ringan dan enak, dan kami dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Bapa untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, untuk selalu bergantung berserah kepada Tuhan, untuk kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati akan semua saudara kami yang sudah bergabung pada saat ini dalam mempelajari firman-Mu. Biarlah curahkan berkat yang berlimpah, agar kiranya kami dapat semakin berserah kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Juga memberkati semua saudara kami yang belum bergabung dengan kami. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati dalam kehidupan mereka. Biarlah untuk hari esok kami dapat kembali berkumpul untuk menaikkan doa dan permohonan kami dan juga mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur dapat kembali berbakti bersama-sama untuk mempelajari, untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdiskusi nantinya tentunya. Baiklah, kita akan membagikan, kita akan melihat bersama-sama pelajaran kita untuk saat ini dengan judul Aku Lemah Lembut dan Rendah Hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Baik saudara, pada saat kita mempelajari pelajaran marilah kepadaku, ya, Tuhan memberikan satu satu perintah untuk apa? Datang. Ya, dia marilah kepadaku, datang kepadaku. Dan pada saat kita diminta untuk datang, dia tidak sedang menjual atau memberikan satu marketing pitch supaya kita membeli sesuatu dengan kata lain. Tapi ini adalah sesuatu yang gratis yang Tuhan tawarkan. Suatu hal yang gratis yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dia mau agar kita dapat memperoleh memperoleh istirahat yang sesungguhnya. Dan dia katakan itu karena aku memiliki hati yang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Baik, mari kita lihat apa yang Yesus maksudkan pada saat dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Pelajaran sahabat kita ini yang tertulis dalamnya ya. Lemah lembut adalah kualitas yang diremehkan saat ini. Kita mentertawakan ya. Orang yang mungkin rendah hati atau seakan-akan mereka itu gampang untuk gampang untuk digeser sini, digeser sana. Dan media sosial telah mengajarkan kita untuk memperhatikan yang jago itu, yang harus kita kagumi itu adalah mereka yang lantang, yang berisik, mungkin yang berteriak lebih kuat, dengan kata lain yang aneh ataupun yang liar. Kalau Anda biasa-biasa saja, nggak ada yang mau lihat TikTok Anda.
Tidak ada Anda mau dilihat Instagram, tapi kalau Instagram Anda, Facebook Anda membuat pose yang menantang dan lain sebagainya, wah itu yang apa ya? Itu yang diagung-agungkan atau disukai oleh manusia. Dan itulah ya, yang semarak, aneh, liar, lantang, berisik, itu yang diperhatikan. Sungguh, pelajaran kita katakan, sungguh banyak standar dunia yang sangat bertentangan dengan apa yang dianggap penting dan berharga oleh Allah. Yang saat ini dianggap berharga itu yang aneh-aneh, yang nggak benar-benar itu. Tapi bagi Allah itu berbeda dengan apa yang manusia tampilkan saat ini. Ellen White dalam seri Membina Keluarga, saya percaya dalam jilid 5 halaman 59 katakan, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, atas kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, maka malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata kebenaran yang limpah. Bagi yang apa? Bagi yang dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi. Bacalah Matius 5 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 4, dan Yesaya 57 ayat 15. Bagaimana ayat-ayat ini mendefinisikan lemah lembut dan kerendahan hati. Bagaimanakah Anda mendefinisikan lemah lembut dan kerendahan hati berdasarkan ayat-ayat ini? Matius 5 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena mereka akan memiliki bumi. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu yang kau harus kenakan, yang harus ditonjolkan, yang harus menyala daripadamu, ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Wah, begitu hebat titel-titel Allah. Ya, karakteristik Allah yang digambarkan. Ketinggian Allah. Tapi untuk apa? Untuk menyatakan apa ketinggian Allah ini? Mari kita lihat. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ketinggian, kebesaran Allah itu apa? Disamakan dengan apa? Orang yang rendah hati. Ya, disejajarkanlah orang yang rendah hati dengan Allah yang apa? Yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi melihat orang yang rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi seringkali kita memiliki kerendahan hati, keremukan karena kita merasa tidak ada apa-apanya. Dalam keluarga, dalam dunia. Tetapi pada saat itulah justru Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Yang maha kudus namanya. Dia berada bersama-sama dengan kita. Paulus berbicara atau merujuk pada lemah lembut dan keramahan Kristus dalam 2 Korintus 10 ayat 1. Kelembutan dan kerendahan hati bukanlah deskripsi, bukanlah penjabaran dari sesuatu yang gampang untuk dikesampingkan. Atau dari orang-orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Atau tidak bertulang belakang. Bukan itu arti daripada orang yang apa ya, kelemah lembut. Yang gampang untuk diatur, diombang-ambingkan atau digeser kiri dan kanan. Bukan berarti demikian. Yesus sendiri tidak mencari konfrontasi. Dan sering menghindari konfrontasi. Betul, ada saat-saat Yesus apa? Mengecam orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ya. Dia kecam mereka. Tetapi itu dia lakukan setelah mungkin tidak ada jalan lain yang dapat dia lakukan. Dan dia mengucapkan kecaman itu dengan hati yang apa? Pedih, dengan tangisan yang ada di dalam dirinya. Ya. Nah, Yesus sendiri tidak mencari konfrontasi dan sering menghindarinya karena misinya belum digenapi. Yohanes 4 ayat 1-3. Ketika konfrontasi datang kepadanya, bagaimanapun, dia menjawab dengan berani. Jadi walaupun dia tidak suka konfrontasi, tapi dia bukan berarti gampang diombang-ambingkan. Dia berani menjawab konfrontasi itu atau berada dalam konfrontasi dengan berani. Namun, pada saat yang sama, dia berbicara dengan ramah. Keluh kesahnya atas Yerusalem tepat sebelum disalib misalnya.
bukanlah kutukan yang diteriakkan dengan gambaran kata yang marah, tetapi dengan kata yang penuh air mata tentang masa depan yang akan menghancurkan Yerusalem. Lukas 19 ayat 41 dan 44. Dalam perjanjian baru, Yesus sering digambarkan sebagai Musa yang kedua, kerendahan hati yang mereka miliki. Dia berbicara dari gunung ketika dia menjabarkan prinsip-prinsip kerajaannya dalam Matius 5 ya. Dia memberi banyak orang makanan ajaib, Matius 14. Dan bilangan 12 ayat 3 menggambarkan Musa sebagai yang lemah lembut yang digemakan dalam Matius 11 ayat 29. Orang-orang yang menyaksikan pemberian makan 5.000 orang berseru dengan heran. Dia ini atau Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 6 ayat 14. Sebuah referensi ke Ulangan 18 ayat 15 dan peran Musa sebagai nabi yang juga nabi yang apa? Lemah lembut. Kerendahan hati dan kelembutan Yesus jelas menggantikan Musa. Bagaimanapun Yesus adalah juru selamat ilahi kita. Sementara Musa menawarkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Seperti dalam Keluaran 32-32. Tapi kematian Musa tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Karena Musa sendiri adalah orang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat, pemikul dosa untuk membayar dosa-dosa Musa sendiri. Meskipun kita dapat belajar dari Musa dan kisah hidupnya, kita tidak dapat menemukan keselamatan di dalam diri Musa. Tidak. Sebaliknya. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang dapat menggantikan kita. Bukan aja sebagai pengantara. Musa dapat menjadi pengantara. Saya, saudara, dapat menjadi pengantara bagi orang lain untuk dapat didoakan kepada Tuhan. Tetapi sebagai pengganti hanya Yesus Kristus. Sebagai pengganti kita itu hanya Yesus yang dapat lakukan. Pengantaran itu penting seperti Musa, tetapi hanya Allah yang tergantung di kayu salib sebagai pemikul dosa kita, sebagai Dia yang membayar dalam diri sendiri hukuman bagi dosa kita yang dapat menyelamatkan kita dari konsekuensi hukum yang akan dibawa oleh dosa-dosa kita dengan adil kepada kita. Inilah sebabnya betapapun hebatnya teladan Yesus bagi kita, ya sebagai pengantara, tetapi semuanya tidak akan ada artinya tanpa salib dan kebangkitan. Karena dalam salib dan kebangkitan, Dia menjadi pengganti kita. Penting sekali kita untuk melihat Yesus sebagai pengantara kita dan khususnya sebagai pengganti kita. Tapi bagaimanakah pengganti kita ini? Pelajaran kita katakan, Dia adalah seorang yang apa? Juru selamat, pengganti dan pengantara yang lemah lembut. Yang lemah lembut dan apa? Rendah hati. Matius 11 ayat 29 katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, lemah lembut, gentle dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, itu berasal dari kata Greka atau Yunani praus yang artinya mild, gentle atau meekness. Dalam bahasa Indonesia kata meekness itu berarti orang yang tenang, orang yang lembut, mudah diatur dan penurut. Nah, mungkin inilah kalau manusia ya, pada saat kita berbicara tentang mudah diatur, penurut itu seperti gampangan. Gampang untuk digeser kiri kanan, ya dia orangnya penurut pendeta, makanya kita pilih aja dia jadi ini dan itu karena gampang diatur-atur dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak memiliki kepribadiannya sendiri, tidak memiliki tulang punggung, tulang belakang yang kuat dengan kata lain ya. Tapi menurut ya Help Word Study, root praus, kata praus itu dari root wordnya praus itu artinya itu bukan hanya apa? Bukan hanya meek ya. Bukan hanya lemah lembut. Kata biblical meekness, lemah lembut itu bukan berarti lemah. Tidak memiliki kuasa. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang apa? Yang menyerahkan kekuatannya itu. Ya dia memiliki kekuatan, tetapi dia menyerahkan kekuatannya itu di bawah kontrol Allah. Dia memiliki kekuatan, tetapi tidak semena-mena menggunakan kekuatannya. Nah seringkali kalau kita sudah menjadi orang yang berkuasa,
orang yang memiliki kuasa. Kita apa? Seringkali dapat bertindak semena-mena, sesuka kita. Tetapi justru dalam pandangan Alkitab, orang yang berkuasa itu, dia orang yang dapat mengontrol dirinya. Dapat mengontrol dirinya. Itulah arti daripada praus. Itulah, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri. Arti Alkitab dia orang yang lemah lembut. Bukan untuk orang yang tidak memiliki kuasa, tapi dia sangat berkuasa. Sangat kuat, tetapi dia tidak menggunakan kuasa ataupun kekuatannya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, kata praus ini dapat kita lihat artinya itu apa ya? Seperti seekor kuda jantan yang perkasa. Kuda jantan ini tidak gampang untuk apa ya? Dikalahkan. Dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuatan yang besar. Tetapi dia dapat apa? Dia dapat dituntun, dia dapat dijinakkan. Dia gampang menendang Anda gampang sekali ditendang. Anda dapat dibunuh oleh kuda jantan atau stallion ini. Tetapi dia dapat di dalam kekuatannya yang hebat, dalam kekuasaannya yang besar, dia dapat pada saat kita dekat dengan dia, kita berhasil menjinakkan kuda jantan tersebut. Maka dia dapat memilih untuk tidak melukai kita. Dia dapat memilih untuk tidak menggunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menurut menjadi kuda jantan yang menurut kepada orang yang menjinakkan atau dikasihinya. Dan inilah arti kata meekness. Kata meekness itu bukan weakness, bukan kelemahan. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan yang arti lemah tidak memiliki kekuatan, tapi justru memiliki kekuatan yang dapat dikekang. Kekuatan yang dapat ditahan. Ya, kekuatan yang dapat ditahan. Alkitab berbicara tentang lemah lembut ini. Hal yang sama, kekuatan yang dapat kita miliki tapi kita tahan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Dan Matius 5 kata praus ini digunakan juga ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang praus. Karena mereka akan memiliki bumi, dikatakan ya. Dan kita sudah pernah mempelajari, saya pernah membahas. Matius 5 ayat 5 ini, itu adalah kata-kata yang Yesus ambil secara langsung dari kitab Mazmur 37. Mazmur 37 adalah Mazmur kelemah lembutan. Dan itulah yang dikutip oleh Yesus. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Matius 5, orang yang lemah lembut atau rendah hati akan memiliki apa? Memiliki bumi. Kata rendah hati dan lemah lembut itu dari apa ya? Itu adalah seperti sinonim ya. Orang sinonim. Dan arti daripada lemah lembut seperti yang kita pernah pelajari di waktu yang lalu, arti dari lemah lembut ini di dalam Mazmur kelemah lembutan Mazmur 37 adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu lemah lembut, artinya kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Sabar menantikan Tuhan. Nah, apa artinya menantikan Tuhan? Mari kita review apa yang kita sudah pelajari waktu lalu. Arti daripada menanti-nantikan Tuhan itu adalah apa? Kita serahkan. Gantinya kita yang gerusu-gerusu. Gantinya kita yang menggunakan kuat kuasa kita untuk bertindak saat orang menyakiti kita. Saat kita diperlakukan begini dan begitu, kita apa? Serahkan kepada Tuhan. Datang lebih dahulu kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Percaya kepadanya. Itu arti daripada lemah lembut. Dia bukan menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi dia mempercayakan segala jalan kehidupannya itu kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang akan bertindak. Percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memunculkan kebenarannya seperti terang dan haknya itu seperti siang. Jadi dia ada seringkali saat kita dilukai, kita ingin Tuhan balas dong. Tapi seringkali kita bukan apa, gantinya kita bilang Tuhan untuk balas, oh mari saya balas dia. Kita yang ingin langsung balas dendam. Tetapi dia datang, dia tidak menyatakan, oh sudahlah Tuhan kita lupakan. Dia tidak bilang seperti itu. Dia serahkan mungkin penderitaannya, Tuhan saya dilukai, Tuhan saya disepelekan, Tuhan saya dicerca dan lain sebagainya. Ya. Biarlah kebenaran-Mu yang muncul Tuhan. Biarlah hak kami ini dapat dimunculkan. Tapi itu bukan berdasarkan kuat kuasa saya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak. Biarlah saya berdiam diri di hadapan-Mu.
Dan saya menantikan engkau. Ayat 7 katakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Dan jangan marah. Janganlah marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu apa? Tipu daya. Jangan panas, jangan marah. Jangan marah, itu hanya membawa kepada apa? Kepada kejahatan. Jadi inilah seperti kita sudah pernah pelajari ya. Saya hanya ulangi. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya orang yang lemah lembut, gantinya dia menggunakan sebentar ini ya. Belum tahu saya ini saya punya koneksi ini ya. Belum tahu mereka saya punya kuat kuasa yang saya belum gunakan untuk menghantam mereka. Gantinya kita berbicara seperti itu. Tuhan, biarlah engkau yang bertindak. Saya percaya kepadamu Tuhan. Saya percaya, saya menggelindingkan kehidupan saya di dalam rancanganmu. Saya serahkan, saya percaya kepadamu, saya serahkan jalan kehidupan saya kepadamu. Saya akan berdiam di hadapanmu, menantikanmu. Dan saya tidak akan marah kepada orang yang telah berlaku curang kepada saya. Dan itulah artinya daripada kelemah lembutan. Bukan berarti saya lemah, saya justru kuat, tetapi saya tidak menggunakan kekuatan itu dengan semena-mena. Karena saya ingin menyerahkan kehidupan saya di dalam kontrol Tuhan. Dan kekuatan Tuhan biarlah itu yang terjadi. Tidak heran, definisi daripada meekness menurut John Calvin. Ya, John Calvin katakan ya apa? Orang yang mild and gentle disposition, orang yang lemah lembut, orang yang berwatak halus dan lembut itu yang tidak mudah terprovokasi. Mereka itu tidak mudah terprovokasi saat dilukai. Tidak mudah untuk tersinggung. Tetapi siap untuk menanggung apapun gantinya melakukan tindakan serupa atau tindakan balas kepada orang yang jahat. Itulah arti lemah lembut. Tenang saja. Ya. Tenang saja, kita dilukai, kita difitnah misalnya. Datang kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada, tentu saja ini sesuatu hal yang gampang mungkin kita katakan untuk dibicarakan atau dibahas. Tapi actionnya itu, itulah. Ya mungkin inilah penyerahan yang sepenuhnya itu. Harus menjadi satu bagian dari kehidupan kita yang kita harus serahkan dari waktu ke waktu. Karena seringkali, entah di tempat bekerja, entah di gereja, dan di rumah tangga, kita ini suka jor-joran siapa yang lebih kuat di antara kita. Siapa yang lebih bisa membuktikan kekuatannya. Oh kamu mungkin punya ini, tapi saya punya ini. Ya, saya punya kuasa ini. Dan lain sebagainya. Oh saya laki-laki, ini lebih kuat daripada kamu. Nah itulah yang sering kali kita gunakan. Tapi orang yang lemah lembut tidak menggunakan kekuatannya. Ya, cukup menarik. Ada satu buku yang sangat menarik ya, yang ditulis oleh Dane Ortlund. Saya cuma membaca ringkasan-ringkasan bukunya. Saya tidak memiliki buku ini. Tapi suatu waktu mungkin saya berencana untuk memiliki, tapi dari ringkasan-ringkasannya cukup menarik ya, dari sinopsis-sinopsis yang saya baca, beberapa halaman penting ya. Cukup menarik, dikatakan apa? Tentang apa? Gentle and lowly. Ini berdasarkan apa ya? Yesus yang berkata karena aku lemah lembut apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jadi judul bukunya The Gentle and Lowly, the Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Jadi hati Kristus bagi orang berdosa dan orang yang menderita. Kenapa dikatakan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati? Itu artinya adalah Yesus tuh gampang untuk ditemui, gampang untuk diakses. Ya, gampang siapa saja bisa akses, nggak perlu bikin appointment, nggak perlu bikin ini dan itu. Yesus kelemah lembutan Yesus gampang dia untuk apa? Gampang diakses. Orang tidak takut untuk datang kepadanya. Seringkali kita takut untuk berbicara mungkin dengan orang-orang penting ya. Oleh sebab kuat kuasanya yang dia sering tunjukkan. Jadi kita ngeri untuk datang kepada mereka. Segan mungkin. Tapi pada saat Yesus dibilang lemah lembut dan rendah hati, artinya Yesus yang gampang untuk diakses atau accessible. Dia memiliki kemuliaan, kebesaran yang begitu hebat. Tetapi walaupun dia memiliki kemuliaan, kebesaran, dia dapat melakukan mujizat dan lain sebagainya. Keunikan Yesus adalah no one in human history, tidak ada seorang pun dalam sejarah manusia yang has ever been more approachable than Jesus Christ. Siapa saja dapat datang kepada Yesus, entah seorang pelacur, seorang Farisi, orang berdosa, orang yang mengaku tidak punya dosa, siapa saja
dapat datang kepada Yesus. Kapan saja, mau tengah hari, tengah malam, dapat datang kepada Yesus. Gampang untuk apa? Gampang diakses. Dan pada saat dia katakan, I will give you rest. Dia bilang apa? I will barter with you my rest. Tidak, dia tidak bilang dia akan ada timbal balik. Tidak. Itu artinya free, no payment needed. Gampang diakses, nggak perlu, aduh mau ketemu Yesus, aduh kira-kira bayarnya berapa ini? Aduh punya uang nggak untuk ketemu Yesus? Tidak. Free and no payment needed. Tender, dia gampang diakses karena dia apa? Lemah lembut, terbuka, welcoming, suka menerima, accommodating, dapat mengakomodasi mau malam mau siang, understanding, dan dia memiliki kerinduan untuk membantu saudara dan saya. Buku ini cukup menarik, beberapa poin ya. Dia katakan ada satu postur Yesus ya. Yesus tuh bukan gampang untuk apa? Nembak, gampang menuduh kiri kanan. Dia tidak kasar, dia tidak reaksioner, dia tidak mudah gusar. Dia adalah orang yang paling berpengertian di alam semesta. Nah, postur yang paling alami dari Yesus tuh bukan jari yang menuding. Wah, kita manusia, kamu ini yang salah. Kamu ini masa mudamu dulu begini. Kamu yang dulu suka begini. Kita selalu, ini postur manusia ini gini-gini terus, saudara-saudara. Untuk membenarkan diri kita tuduh-tuduh orang lain. Kita ingatkan mereka atas masa lalu mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Entah kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan orang tua, kesalahan anak. Siapa? Ini postur tubuh kita sebagai manusia. Atau mungkin postur lain manusia itu ya begini, kita suka ambil, wah cari untung. Tapi postur Yesus itu bukan begini atau bukan begini. Tapi postur Yesus itu apa? Pada saat dia disalib, dia dengan tangan apa? Tangan yang terbuka. Tangannya itu bukan untuk ambil, terbuka untuk menerima. Mari, tangan yang mengajak, bukan tangan yang bikin kita takut untuk datang karena kita ditunjuk dengan dosa dan kesalahan kita. Tidak. Postur Yesus itu adalah apa? Not a pointed finger, but an open arms. Mari kepadaku. Mari kepadaku. Ya. Poin berikutnya, dia tidak bingung, tidak frustrasi ketika kita datang kepadanya dalam kesusahan kita, dalam kebutuhan kita, dalam kekosongan kita, untuk memperoleh pengampunan yang baru dan yang menyegarkan. Dia tidak apa? Dia tidak, sering-sering sekali saudara ini datang terus. Udah saya bilang jangan bikin begini, ini masih dibuat terus. Kapan ini mau benernya? Dia tidak seperti begitu. Ya, dia tidak gampang bingung dan frustrasi ketika kita harus datang kembali kepadanya. Itulah intinya, dia datang untuk menyembuhkan. Ya, dia datang untuk menyembuhkan. Seringkali anak-anak kita yang kita kasih, mungkin ya jatuh dari pohon berkali-kali walaupun sudah dibilang. Apa? Kalau kita kasih anak kita, ya udah biarlah kamu, papa nggak usah bawa kamu ke rumah sakit lagi. Udah dibilang jangan naik pohon, naik terus, jatuh terus. Biarkan saja anak-anak. Oh, Yesus tidak seperti itu. Dia turun dalam kengerian kematian dan terjun melalui sisi lain untuk memberikan persediaan belas kasihan dan rahmat yang tidak terbatas. Makanya orang katakan berapa banyak kita harus mengampuni orang lain. Yesus katakan tidak terbatas, 70 kali 7. Tidak terbatas. Manusianya bilang, 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali nggak ada lagi pengampunan. Bukan begitu Yesus kita. Kasih dan rahmatnya itu tidak terbatas kepada umatnya. Dan yang terakhir yang dapat saya bagikan dari buku ini, dikatakan apa ya, dari buku Gentle and Lowly ini. Ketika hubungan menjadi rusak, ketika perasaan sia-sia datang membanjiri, ketika kehidupan rasanya berlalu begitu saja dengan sia-sia, ketika tampaknya tujuan kita terlepas dari jari-jari kita pikir kita sudah mau dapat sesuatu, tidak terjadi tujuan tersebut. Ketika kita tidak bisa memilah emosi kita, kacau balau emosi-emosi kita. Ketika teman lama mengecewakan kita, ketika seorang anggota keluarga mengkhianati kita, ketika kita merasa sangat disalahpahami, ketika kita ditertawakan bahkan oleh orang-orang yang kita mungkin sanjung ya, kita ditertawakan. Singkatnya, ketika kita merasa dunia sedang jatuh terhadap kita, ketika kejatuhan dunia mendekati kita dan membuat kita ingin menyerah, di sana dan di sanalah kita memiliki seorang teman yang tahu persis seperti apa rasanya ujian itu. Dan teman itu duduk di dekat kita, memeluk kita,
bersama kita, bersolidaritas dengan kita. Itulah Yesus kita. Yesus yang katakan apa? Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu karena aku lemah lembut. Aku terbuka, aku dapat diakses. Datang saja kepadaku. Itulah Yesus kita tersebut yang memiliki rahmat yang tidak terbatas. Yang dalam keadaan apapun akan selalu menerima saudara dan saya. Poinnya adalah, maukah kita datang? Maukah kita datang kepadanya? Inilah yang dapat saya sampaikan, saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin.